Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, di hari Senin 16 Oktober 2023. Seperti biasa, sebagai bentuk untuk pembelajaran kita, untuk evaluasi koreksi diri kita di dalam menjalani hari-hari trading kita, baik jual maupun beli. Tentu ada satu analisa yang membuat kita terkadang terheran kenapa ketika kita masang posisi atau kita entry buy, tiba-tiba marketnya bergerak turun. Ketika kita lihat dia sudah ada batas maksimumnya, kenapa dia tambah panjang, tambah jauh meninggalkan level yang kita sudah tentukan. Baik, kita lihat untuk satu hari Jumat kemarin untuk mengevaluasi ya, untuk melakukan koreksi, memperbaiki kualitas trading kita ke depan bisa lebih baik dan bisa menjaga konsisten dari aturan main kita. Kita awali dari yang melompat ya. Satu pekan kemarin ada satu lompatan yang cukup signifikan ya. Dari sana kita lihat dan kita bisa menarik garis ya, maka akan kita temukan satu struktur di mana secara baris akan bergerak ke atas atau berada di baris jajaran baris naik. Maka kita lihat dari swing high dan swing low-nya semuanya mengarah ke atas. Nah, kita mensimulasikan begini, ketika dia bergerak turun kita perkirakan akan memantul di area di sini ya, akan memantul di area warna orange ini ya. Kita perkirakan akan memantul dan kita uji di area yang kita tandai dengan lingkaran ungu. Tidak mampu menembus, maka diperkirakan akan kembali memantul ya. Kemudian di posisi atas kita tandai, di posisi bawah juga kita tandai untuk menguji kemampuan pergerakan ketika dia nanti mendekati atau minimal ya dekat-dekat dengan area di situ. Apakah nanti akan kembali muncul indikasi berbalik atau justru akan lebih kuat. Dari dua penanda ini, dari dua level yang ada, ternyata kecenderungan lebih didominasi oleh bullish lagi ya. Dari pergerakan bullish tidak ada tanda-tanda yang kuat yang terkonfirmasi bergerak akan turun. Dari mungkin pernah di pertengahan ini ada loss momentum di sana, ada doji, namun demikian tidak terkonfirmasi sehingga belum kuat posisi seller ya, hanya ada tanda-tanda awal masih belum kuat sehingga akhirnya terus muncul momentumnya. Bahkan di area penting ini sudah dilewati betul-betul dengan valid di sana. Jika di kondisi demikian, kalau kita masuk posisi sell tentu ya belum berdasar ya, berdasarkan aturan main yang kita sudah sering sampaikan. Ada di luar sana sebagian besar juga ada yang menempatkan posisi sell dan sebagainya dengan harapan nanti akan menutup gap yang hari sebelumnya ini sudah cukup jauh dan belum tertutup di sana. Bahkan kita sering ingatkan ya, ketika gap tidak selalu akan ditutup dalam waktu dekat, bisa juga dia akan makin jauh. Bergerak naik di target yang pertama, kemudian target yang kedua ya. Bahkan di area highlight ini kita tandai ini masih cukup kuat di sana. Kemudian sampai di jenuhnya di sana di 1915 sempat ada rejeksi, kemudian konfirmasinya juga tidak cukup kuat sehingga kalaupun entry posisi di sini ya, sell di sini juga tidak mendukung karena belum ada konfirmasi yang kuat. Itulah pentingnya kita punya sistem trading, punya aturan main. Bahkan ketika mencoba untuk bergerak turun, akhirnya
dikembalikan ya, dikembalikan di posisi momentum bullish yang cukup signifikan sampai akhirnya ditutup hari dengan ketinggian yang luar biasa dibanding dengan pergerakan-pergerakan sebelumnya. Bahkan di awal sudah kita ingatkan di hari Jumat, hati-hati ketika sudah menguat atau ketika sudah panjang. Setidaknya ada satu posisi yang kemarin kita dapat peluang maksimumnya, meskipun mungkin tidak sampai di ujung atas, setidaknya dari 2 target sudah lebih dari cukup untuk harian kita. Selanjutnya kita akan memetakan kembali untuk 1 hari ke depan, kira-kira potensinya kemana. Setelah 1 hari kemarin momentum bullish yang luar biasa. Oke, kita lihat dari daily ya. Dari daily masih sangat kuat ya posisi bullishnya, tapi jangan lupa ada satu area di mana di situ ada banyak penolakan. Dari sisi kecenderungan memang masih berada di jajaran baris turun, tetapi jangan diabaikan ketika sudah mulai ada kekuatan besar di sana. Ini adalah satu kekuatan besar yang perlu kita perhatikan efek berikutnya. Kemudian kita coba untuk lihat di time frame H4 ya. Di time frame H4 ini sudah mulai ada pengurangan kekuatan dari posisi bullish. Sudah mulai ada loss momentum. Tinggal nanti kita menunggu konfirmasi turunnya ya. Kita setidaknya kalaupun turun terkoreksi sampai di sini pun kita masih dapat banyak peluang ya. Toh target kita untuk harian juga tidak terlalu muluk-muluk, yang realistis, yang secara umum bisa didapatkan dengan mudah, tentunya dari sisi daily range, dari sisi potensi di pips yang ada. Kita langsung ke H1 ya, tadi ada potensi untuk koreksi. Nah, untuk koreksinya kita nanti akan uji dulu, mungkin tidak terlalu jauh ya, hari Senin di awal kita cari dulu area penting di time frame yang kecil. Di time frame H4 ini kita lihat yang terdekat dulu. Oke, mungkin hari ini tidak akan jauh beda ya, tidak akan terlalu jauh dari hari-hari sebelumnya ya, tapi tidak sepanjang hari kemarin, 1 hari kemarin. Kita buat dulu garis-garis bantunya biar nanti lebih memudahkan untuk menempatkan. Oke, kita akan fokus dulu ke arah bawah, kita akan fokus ke sell dulu. Kita tempatkan posisi sell di 1816 ya. Kita tempatkan di 1816. 1816.57 ya. Ini kita tempatkan dulu untuk posisi sell-nya. Target yang terdekat nanti ya, dekat-dekat dengan di sini. Di 1910. 1910.46 ya. Kita tempatkan dulu untuk targetnya di 191046. Kemudian selanjutnya kita targetkan setelah masih mampu untuk nanti bergerak turun, berikutnya kita tempatkan di 1902. Target berikutnya
kita tempatkan di 1902. Kemudian bergerak maksimum di mana hari ini? Hari ini kita perkirakan kita lihat dulu yang potensial ya. Kita akan maksimumkan hari ini di 1894 ya. Maksimum hari ini kalau dia bergerak turun di 1894 ini berada di area jenuhnya ya. Kita tandai, kemudian juga menjadi perhatian kita nanti ya. Ini akan menjadi area maksimumnya, area jenuh di 1804. Sementara dari sisi atas ya mungkin tidak sampai di area jenuh, bisa saja hanya koreksi kecil kemudian balik turun lagi juga boleh, dan itu bisa berpotensi ya. Kita tandai untuk area koreksinya ya. Nanti kita uji di area sell ini atau bahkan di area target yang pertama, apakah nanti mampu menembus. Kita coba buatkan kembali garis trennya ya. Setelah ada pergerakan yang signifikan, apakah nanti akan kuat naik atau sebaliknya masih akan terkoreksi ya. Kita perkirakan akan terkoreksi hingga di target yang pertama ya. Setelah itu kalau tidak mampu menembus, maka akan kembali memantul dan akan bergerak naik lagi. Kira-kira seperti ini. Sebaliknya ketika dia mampu menembus, maka akan mendekati area jenuhnya di sana. Dan kalau sudah mendekati ini akan sideways, akan datar hingga jelang pergantian hari. Kemudian di atas, di sisi atas kita tempatkan entry point kita ya. Kita boleh saja menunggu terkoreksi ya, menunggu berat sampai turunnya. Kemudian mulai ada tanda-tanda market akan kembali naik dengan melihat tanda-tanda reversalnya, dengan melihat low, high dan low-nya, dengan melihat strukturnya, termasuk di sana karakteristik candle yang terbentuk. Dari saat ini kita menempatkan posisi buy. Kalau saat ini kita bisa menempatkan posisi buy yang di tengah saja, yang masih potensial dengan target juga yang masih terjangkau. Oke, kita tempatkan untuk posisi buy di 1925. Ini kita tempatkan posisi buy-nya di 1925. 1925.90. Kemudian targetnya di 1930. Ini target yang terdekat. Target yang terdekat di 1930.81. Selanjutnya ketika dia ternyata masih mampu menembus, maka kita akan gunakan target berikutnya ya, target yang lebih potensial berikutnya, yakni di 1930 berapa ini, 1935 ya. Kita hitung kira-kira sekitar 500-an. Area jenuh kita maksimalkan di 1946 untuk hari ini. Jenuh beli kita tempatkan di 1946 ya. Target tadi yang kedua sekaligus menjadi area uji
berada di 1935. 1935,91, sementara berada di puncak jenuh berada di harga 1946. Ini area jenuh kita tempatkan di 1946. Mampu atau tidak nanti kita akan lihat dari sisi strukturnya, dari sisi tanda-tandanya. Nah, mungkin teman-teman juga nanti punya rencana ya, menunggu peluang dari candle yang betul-betul sudah terbentuk aturan mainnya, sudah ada kriteria khusus, kemudian sudah ada bagaimana cara kita mengkonfirmasi, maka kembali pada sistem yang digunakan. Kita hanya membuatkan coret-coret kecil ya buat teman-teman yang mungkin masih bingung merabanya, setidaknya bisa digunakan untuk pembanding ya. Pada akhirnya kembali pada style masing-masing. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum profit kita, bisa menjaga konsisten dari target kita dan selalu terjaga dari kerugian yang besar ya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.